Yo, selamat malam teman-teman sekalian dan kembali lagi dari channel gua Joshua Mini keren anjay. Dan malam ini kita akan react dari channel Pionik guys dan membuat sebuah animasi yang bersejarah one guys, yaitu judul tentang Kisah Abdul Haris Nasution Pionik. Wah, Kisah Abdul Haris Nasution, dia tuh pasti jenderal perang saat dia menghadapi penjajah Belanda dulu guys. Jadi gak usah banyak ngomong-ngomong, lebih baik saja ke intinya saja. 3, 2, 1, let's go. Oh, dibuka dengan animasinya lucu ya guys. Oh, hormat. 3 Desember 1918 adalah hari 1918 lahir pahlawan Indonesia. Ya, dia adalah Abdul Haris Nasution. Ayah Nasution adalah anggota organisasi Serikat dia Islam ayahnya sangat religius dan anggota ingin organisasi sang anak belajar di sekolah Islam. agama. Sementara ibunya ingin dia belajar kedokteran di Batavia. Oh, dia ingin dia belajar akhirnya, kedokteran tahun di Batavia. 1937, Oh, setelah tahun menyelesaikan 37? studinya, kini dia memiliki profesi sebagai guru di Bengkulu. Oh, dia Nasution dekat dia dengan menjadi rumah guru di Bengkulu. pengasingan Soekarno. Di sisi lain, dia sangat tertarik dengan politik dan militer. Oh, jadinya Bahkan, tertarik politik dia dan sering militer. mendengar Soekarno berpidato. Oh, dia sering mendengar Soekarno pidato. Secara diam-diam, dia pernah membeli dan Oh, dia pernah membeli buku yang dan membaca pernah buku ditulis oleh Soekarno. udah ditulis sama Presiden Soekarno, guys. KNIL. Itu tentara Belanda dan petani Indonesia. Pada tahun 1940, Belanda 1940. mendapat kabar buruk bahwa negaranya telah dikuasai oleh Nazi Jerman. Dikuasai Nazi. Membuat kolonial Belanda membentuk korps perwira cadangan yang menerima warga Indonesia. Kabar ini sampai kepada telinga Nasution sehingga dia berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan masuk satu-satunya untuk untuk melawan Nazi. mendapat pelatihan militer. Aduh. Keinginan yang dia miliki untuk menjadi militer sangatlah kuat. Dia berlatih dan terus berlatih dan terus berlatih. Kolonial Belanda memberikan pangkat perwira kepadanya. Oh, di Sampai Belanda tiba memberi saatnya dia pangkat Jepang perwira menduduki Indonesia. saat Jepang menduduki negara kita, guys. Sejarah sih sebenarnya. Ya, Hadirnya tentara Belanda Jepang menyerah kepada memicu Jepang. perselisihan antara tentara Jepang Tapi sih dan di saat Belanda. itu kan perselisihan ya di antara Jepang dan Belanda di Indonesia. Wah, tank gila. Kekalahan Belanda membuat Peta. Nasution memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pembela tanah air. Pasukan yang pembela disebut tanah air. dengan PETA. Oh iya, ingat gue. Tiba saatnya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Wah, proklamasi dibacakan oleh presiden kita, Presiden Soekarno. Dan ya, akhirnya pemerintahan Indonesia membuat militernya sendiri yang bernama Tentara Keamanan Rakyat Indonesia atau biasa disebut dengan TKR. Wah, TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Oh. Ya, hebat ya guys, Jenderal Abdul Haris Nasution. Dia membela negara, membela negara. Dan 1 tahun setelahnya, Nasution diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi yang Panglima bertugas Regional, untuk memelihara buset. keamanan Jawa Barat. Mencegangkan. Dalam posisi ini, Nasution mengembangkan strategi perang dia teritorial mengembangkan dengan strategi anggota TKR lainnya. dengan anggota TKR lainnya. Kapal perang Amerika. Januari Gua nebak pasti ini perjanjian Renville. Pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Belanda menandatangani perjanjian Renville. Bener kan Di gua? dalam perjanjian ini berisi tentang pembagian wilayah Jawa yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Pembagian Karena perjanjian wilayah tersebut Jawa. membuat Jawa Barat menjadi wilayah yang diduduki oleh Belanda. Jawa Barat Secara diduduki terpaksa, Belanda. Nasution akhirnya memimpin Nasution pasukannya untuk beralih ke Jawa Tengah. ke Jawa Tengah. Sesampainya Itu tiba di Jenderal Jawa Sudirman ya? pasukan divisi Siliwangi bertemu dengan Jenderal Sudirman. Aduh.
Aduh, ada yang menodongnya lagi, orang Belanda. Tentara Belanda, guys. Gila. Habisan peluru ya? Habis peluru ya? Ini ketawa si Abdul Haris Nasution ceritanya. Dengan kecerdasan dan bakat militer yang dia miliki, Nasution akhirnya diangkat menjadi wakil panglima TKR. Wah, Nasution hebat. membantu Jenderal Sudirman. Dia membantu dari Jenderal organisasi Sudirman. Dia struktur dipangkat pasukan sebagai wakil panglima, guys. Pada sebuah pertemuan, Nasution memberikan ide bahwa TKR harus melakukan perang gerilya untuk melawan Belanda. Disinilah kita melahirkan perang gerilya. Oh, oke. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Oh, penuh perang yang kecepatan, dilakukan kesembunyian, sabotase, penuh dan dengan biasanya kecepatan, dalam kelompok sabotase. yang kecil tapi sangat fokus dan efektif. Bagi tentara Lihat tuh, Indonesia, guys. perang gerilya sangatlah efektif. Oh, sangat Mereka efektif. dapat mengelabui, menipu, Langsung atau bahkan melakukan serangan kilat. Gila. Langsung disergap. Machine gun, buset. Tunduk, jenderal, tunduk. Pak. Bambu runcing emang tajam ya, guys. Tank. Aduh, ketahuan gak ya? Taktik Dia bingung. ini juga sangat membantu Komandannya dan bingung. manjur saat menyerang musuh dengan jumlah yang besar, yang kehilangan arah dan tidak menguasai medan. Oh. Strategi gerilya sangat berpengaruh besar, membuktikan bahwa kita tidak takut dan akan terus Bagus. berjuang untuk Bagus. melawan para penjajah. Bagus. Terjadi perselisihan. Tuh lihat, sampai direbutan. Kita mampu menyaingi mereka. Indonesia membuktikan kepada Ngeliatin dunia bambu runcing. bahwa kita bisa melawan dan akan mengembalikan mereka semua ke tempat asalnya. Bener. Hebat. Gue setuju kalau gitu. Belanda pun langsung mundur, guys. Sampai jatuh. Hebat Jenderal Sudirman dan Jenderal Abdul Haris Nasution, guys, pada perang gerilya, perang revolusioner Indonesia. Terus apa lagi? Tamat ceritanya. The end. Wah, sungguh outstanding, mencengangkan, guys. Sebuah kisah dari pahlawan Indonesia kita, Jenderal Abdul Haris Nasution, guys. Rupanya di sini perang gerilya diciptakan, lahir, guys. Jadi kesimpulannya, inilah kenapa kita harus menghormati jasa para pahlawan, karena mereka bisa mengembangkan strategi, bisa melayani negara kita, apalagi negara kita dijajah sama penjajah kita, yaitu Jepang dan Belanda saat itu. Jadi terima kasih sudah menyaksikan dari saya, Joshua Dominic Keren, guys. Dan terima kasih sudah menyaksikan dari saya, Joshua Dominic Keren. Maaf, guys, 2 kali bilang. Yaudah, terima kasih, bye bye.